kembali lagi bersama Mak Perabotan Milenial. Hari ini aku mau review salah satu kitchen gadget ya. Jadi ini sebenarnya aku udah pernah post di TikTok dan post di Reels juga di IG. Terus di situ itu semuanya menuai pro dan kontra karena ini alat juga masih nggak familiar di Indonesia ya. Namanya tuh SingGuard. Dia itu dipasang di sini dan ini tuh diinstalasi sama timnya SingGuard. Jadi kita beli unit, terus habis itu tim mereka datang, terus mereka pasang. Kurang lebih cepet kok, cuma 1 jaman gitu udah selesai. SingGuard ini dia tuh lumayan, aku bisa bilang dia itu cukup universal. Jadi bisa dipasang di berbagai macam ukuran sink. Ini kalau yang aku pakai sekarang, sinkku ini punyanya Blanco. Jadi waktu aku beli itu, mereka tuh tanya, sinknya kakak merek apa? Nanti dia akan kasih tahu itu bisa apa enggak dipasang. Dan Blanco ini setauku ya, aku waktu masang Blanco itu nyari spare partnya lumayan sulit. Jadi pas itu tuh sempat ada drama masang si pokoknya kerannya inilah. Kayak suamiku tuh kayak harus nyari ukuran drat yang berapa gitu. Nah, punyanya Blanco ini paling susah dicari. Udah cari di toko bangunan, cari di Tokopedia tuh semuanya tuh susah banget cari yang kompatibel sama Blanco. Tapi si SingGuard ini ternyata bisa dan mulus, nggak ada masalah apa-apa, terpasang dengan sangat baik. SingGuard itu basically dia tuh food waste disposer. Beda sama grease trap ataupun kayak control box itu loh. Kalian boleh googling food waste disposer tuh kayak apa. Ini itu bawaan dari Blanco-nya. Jadi kalau dulu sebelum pasang SingGuard itu aku cuman pasang ini sama ada lubang ini kan. Nah, di SingGuard itu gak tahu ya apa caranya si bapak SingGuard yang waktu itu masang terus dipasang seperti ini sama bapaknya, dan aku masih tetap bisa pakai drainernya Blanco di sini. Sekarang ada kayak biji-biji, terus ada apa nih kecil-kecil gitu kan. Ini tuh kamu bisa langsung masukin ke sini, dimasukin gini aja, terus kamu biarin air mengalir kayak gini, terus kamu nyalain. Nah, dia bakal ngegiling, ngehancurkan si biji-biji tadi atau sisa-sisa makanan tadi di dalam alatnya itu. Kalian mau lihat cara kerja dalam alatnya tuh seperti apa tuh banyak di Google ya, kalian bisa. Dia tuh tanpa pisau. Makanya tuh kenapa waktu bapaknya SingGuard itu datang ke sini ngajarin aku, itu tangan itu boleh masuk sebatas jempol kayak gini. Jadi bukan gini ya, tangannya masuk bukan kayak gini, tapi kayak gini. Itu gunanya untuk mendorong makanan yang nyangkut. Kalau misalnya ada makanan nyangkut segala macam, kamu bisa dorong kayak gini. Ini tuh silikon guys, kalau kalian lihat ini tuh silikon, nggak ada pisau dia ya. Jadi tanganmu waktu masuk itu cuman sebatas ini aja. Bahkan ini aku nggak kesentuh airnya ya. Ini udah mentok nih, jempolku udah mentok sampai di sini. Jadi kamu tanganmu masuk itu cuman buat buka ini supaya dia itu mangap gitu loh. Misal ini kalian kelihatan nih ada kotor-kotor kayak gini kan. Ini kalian bisa disabun aja biasa pakai sabun cuci piring ya. Oke guys, jadi di sini aku punya contoh makanan ya, misal tempe. Kalau misal kalian mau lihat lebih jelas lagi sisa-sisa makanan yang lebih banyak itu kalian bisa lihat di TikTokku atau di Reel. Jadi pertama itu SingGuard itu harus beroperasi dengan air. Jadi nggak boleh tanpa air ya. Jadi kalau misalnya air lagi nggak ngucur, kamu tidak boleh menyalakan si SingGuardnya. Kamu nyalain dulu air kayak gini, air ngalir, terus kamu tekan tombol ini, dia nyedot masuk kan. Nah ini kamu bisa, tempenya kan nggak bisa masuk, tinggal didorong. Udah, setelah itu kamu matiin alatnya, baru kamu matikan airnya. Terus banyak tuh yang komen kayak, oh berarti buang-buang air ya. Sebenarnya tuh waktu kita pakainya itu nggak selama itu guys. Jadi waktu kita pakai tuh sambil nyuci sink apa segala macam, airnya juga nyala. Terus habis itu kita langsung seruk langsung matiin. Jadi cuman buat syuting aja kelihatan kayak wasting banyak air. Padahal sebenarnya nggak segitunya. Banyak pertanyaannya tuh mereka pengen lihat hasil olahannya. Nah hasil olahannya itu kita tuh nggak bisa lihat. Jadi dia tuh sistemnya begini. Coba supaya kalian bisa lihat. Nah, dia tuh dipasang di bawah kayak gini, dan ini aku nggak ikut-ikut ya, si bapaknya yang masang langsung, aku tinggal pakai. Makananmu yang tadi tuh ngumpul semua di situ. Di situ tuh ada bakteri penghancur lah, bakteri penghancur makanan, entah itu bakteri apa, pokoknya yang biasanya ada di grease trap ya, yang kalian tahu kalau misal rumah-rumah klaster, tauku tuh mereka punya kayak box control grease trap namanya. Nah, minusnya adalah bau banget. Itu harus dibersihin 3 bulan sekali dan itu sangat-sangat bau cumi busuk.
busuk, campur pepaya busuk, campur rambutan busuk, campur durian busuk. Nah, kalau Singguard ini dia itu ngancurin makanan di dalam sini, terus langsung dibuang ke pembuangan. Sistemnya itu lebih mirip ke septic tank. Toilet jamban itu ya, kamu punya kotoran itu kan dihancurkan sama bakteri yang ada di pembuangan. Nah, ini sama. Terus dia tuh pakai listrik kayak gitu. Beruntungnya aku nggak tahu gimana caranya. Pak suami sudah menyiapkan colokan listrik di situ karena mungkin waktu itu aku ada mau pakai dispenser dan akhirnya kepake sama si Singguard, sama aku ada pakai ini dehumidifier secara kayak nge-refresh gitulah. Ini nanti dikasih juga ya, dari Singguardnya udah dikasih. Ini buat penutup supaya kamu bisa ngendepin air. Atau misalnya nih kamu mau nyuci sink ya, sabun cuci piring aja biasa, dikupiak-kupiak jadi kayak semacam dikasih air sabun gitu kan, supaya dia alatnya itu bersih dari makanan-makanan sama lemak-lemak gitulah ya. Kita buka terus kita nyalain. Itu dia langsung ke refresh. Perlu ganti apa? Perlu ganti filter kah? Perlu ganti blade kah? Apa segala macam nggak ada. Jadi nggak perlu ganti apa-apa. Maintenance-nya tuh rendah banget sih Singguard ini. Cuman butuh dicuci pakai sabun kayak gitu tadi ya. Terus ada juga beberapa sampah organik yang nggak boleh masuk, yang gede-gede. Jadi misalnya tuh kayak tulang-tulang yang gede-gede. Kalau kayak tulang ayam ya, yang kecil-kecil yang segini-gini tuh boleh. Tapi kalau tulang yang kayak paha kentung, menurutku jangan. Tulang dada gitu-gitu. Nah itu aku nggak rekomen. Sampah-sampah organik yang berserat, sayur yang ada seratnya ya, mungkin kangkung, terus ada rambutnya jagung yang suka belibet-belibet. Nah itu nggak boleh. Better kamu pilah sendiri untuk dibuang sendiri. Kulit pisang kayak gitu-gitu tuh masih boleh. Jadi aku kemarin sempat dikasih contoh juga sama timnya Singguard, itu bisa ngancurin kayak biji alpukat, nasi lah, tapi yang dikit-dikit ya. Jadi jangan dianggap misalnya nih kamu nggak mau makan nasi satu porsi terus nasinya mau buang ke sini, jangan. Untuk harga itu cuman ada satu kalau nggak salah guys, itu dari Tokopedia. Dia ada jual spare part kayak gini-gininya, itu ada dijual terpisah. Yang aku pakai ini itu tipe yang Singguard Premium. Aku nggak ngerti bedanya apa. Pokoknya itu kapasitas sama tekanan HP apa tuh, horsepower ya. HP itu horsepower. Ya tekanan itunya itu yang membedakan antara tipe 1 sama tipe lainnya. Punya aku tuh harganya 8437.500. Terus ada garansinya 3 tahun. Kalau selama aku pakai enaknya itu kalau misalnya ada makanan sisa, itu aku kan nggak perlu buang ke tong sampah. Karena biasanya kalau misal dibuang ke tong sampah, kan kalau tong sampah dapur itu aku pakai tong sampah yang agak gede, yang tinggi, supaya nggak dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Makanan yang dibuang ke sana, terus kamu harus nunggu sampahnya penuh, itu baunya luar biasa. Terus ada serangga kecil-kecil, aku nyebutnya merutu. Nah itu aku benci banget jak pakai si Singguard ini karena aku bisa buang sisa-sisa makanan. Toh ya sisa makanan bukan yang banyak banget gitu kan, kayak cuma berapa biji gitu. Itu menurutku lebih apa ya, rumah lebih nggak bau. Yang paling signifikan adalah bagian bawah sink itu jadi nggak lembab. Aku nggak tahu kenapa kalau misalnya dulu sebelum pakai Singguard itu sampai ada jamur hitam gede banget tumbuh di pipa di bawah. Sejak pakai Singguard itu sama sekali nggak panas dan nggak engep dan nggak bau. Ditambah aku masih pakai dehumidifier juga, jadi itu double lah. Terus kalau kontranya yaitu tadi mungkin kadang-kadang itu kalau misalnya ada minyak-minyak yang masuk, itu sebenarnya nggak baik dan nggak boleh ya. Untuk alatnya itu bisa mengurangi umurnya gitu. Terus aku juga nggak tahu nih ya kalau misalnya di rumah ada anak kecil itu gimana, karena kan aku belum punya baby, jadi belum ada anak kecil di sini. Mungkin buat kalian yang udah ada baby atau ada balita, supaya anaknya itu nggak masukin tangan atau pencet tombol atau gimana caranya, entah ditutup kek, entah gimana kek gitu kalau kalian mau pakai tem seperti ini. Itu dulu review dari aku. Semoga video ini berguna buat kalian yang masih bertanya-tanya sistemnya Singguard itu seperti apa. So if you guys enjoy this video, please support me with your thumbs up and subscribe down below. Thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye bye. Milenial bukan?